처음에 미친 자라더니. Halo semuanya. Musim hujan, enaknya ngopi sambil nonton review film. Jangan loyo dan tetap semangat dalam beraktivitas. Dan semoga harapan kalian bisa tercapai secepatnya. Bagi yang masih memikirkan jodoh, jangan khawatir. Nanti ada saatnya kalian duduk bersama di kursi pelaminan. Seperti biasa, channel ini akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Swordsman. Sebenarnya film ini sudah lama dibuat, sekitar 3 tahun yang lalu. Namun karena Covid melanda, film ini mulai dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang kondisi setelah Raja Dinasti Joseon digulingkan, yang menyebabkan banyak konflik, sehingga mempertemukan 3 ahli pendekar pedang. Konflik semakin memanas ketika anak dari pendekar pedang diculik. Pendekar pedang itu bernama Taeyul. Anaknya diculik oleh anak buah dari pendekar pedang dinasti Qing yang bernama Guru Tai. Dan apakah yang terjadi ketika pendekar pedang ini bertemu? Jangan kemana-mana dulu. Sebelum melanjutkan ceritanya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Pada malam hari diperlihatkan gerombolan pria berkuda yang sedang terburu-buru. Salah satu dari mereka adalah Raja Dinasti Joseon, diikuti oleh Taeyul, pendekar pedang yang dinobatkan sebagai pengawal terbaik raja, yang sedang menggendong seorang anak kecil. Saat itu pemerintahan sedang mengalami permasalahan. Permasalahan itu timbul karena ulah dari pemberontak untuk menguasai istana kerajaan. Setelah sampai di kediaman raja, tiba-tiba pasukan berkuda dari Joseon datang untuk menangkap raja. Tujuan mereka untuk menggulingkan masa pemerintahannya dan merubah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Aksi penangkapan raja dihalangi oleh Taeyul, sehingga membuat kesal pendekar pedang terbaik di Joseon yang bernama Min Seng-ho, yang berkhianat pada rajanya sendiri. Ketika pertarungan berlangsung, Taeyul cedera di tangan, sehingga dia mengalami kekalahan, dan pedang milik Taeyul tidak bisa menahan pedang milik Min Seng-ho, yang menimbulkan serpihannya melukai mata Taeyul. Kemudian sang raja pun menyerahkan diri. Dia juga memberikan sebuah kain milik raja kepada Taeyul sebagai tanda terima kasih sudah menjadi pengawal terbaiknya. Beberapa tahun kemudian, setelah masa peralihan kekuasaan raja, Taeyul mengasingkan diri di sebuah pegunungan bersama anak yang digendong pada waktu itu. Dia sudah tumbuh besar. Anak itu bernama Taeok. Mereka hidup dalam kebutuhan yang kurang tercukupi. Di saat mereka sedang berburu, tiba-tiba penyakit Taeyul kambuh. Taeok merasa kasihan kepada Taeyul, yang dia tahu bahwa dia adalah ayahnya. Taeok memanggil biksu untuk mengobati penyakit Taeyul. Ternyata Taeyul mengalami pembengkakan di bola mata yang membuat dia hanya bisa melihat secara samar-samar. Karena tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, biksu itu menyarankan kepada Taeok untuk mencari obat mata terbaik di perbatasan kota. Kemudian Taeok membujuk ayahnya untuk pergi bersama ke perbatasan kota tersebut. Di sisi lain, Raja Joseon yang baru dan beberapa pejabatnya sedang merapatkan suatu kekacauan yang menimpa pemerintahannya. Konflik semakin bertambah kacau setelah Raja Guanghai digulingkan. Joseon menjalin hubungan politik dengan dinasti Ming dan dinasti Qing. Namun, hubungan itu tak berjalan sempurna. Dinasti Joseon semakin tertindas di bawah pimpinan dinasti Ming dan Qing. Singkat cerita, Taeyul dan Taeok telah sampai di perbatasan kota. Ketika mereka sedang berjalan-jalan, terjadilah sebuah kegaduhan di tengah kerumunan. Taeyul dan Taeok segera menghampiri karena penasaran dengan kegaduhan itu. Ternyata kelompok dari dinasti Qing yang disebut kelompok Huang sedang menjual seorang budak yang berasal dari keluarga bangsa Joseon. Warga geram melihat perlakuan yang tak sewajarnya. Tak lama kemudian, 3 pria berkuda datang dengan gagahnya di tengah kerumunan. Mereka adalah utusan anak buah dari ketua kelompok Huang. Mereka diperintah untuk memanggil kelompoknya agar segera menghadap ketua. Kemudian, datanglah bala tentara dari Joseon. Tentara Joseon memerintahkan mereka untuk turun dan menangkapnya. Pria berkuda ini malah balik menantang dan memberitahu jika mereka dari utusan Qing. Mendengar ucapannya, tentara Joseon secara pelan-pelan mulai melipir ke belakang dan lekas pergi.
Di suatu tempat, pejabat Joseon sedang mengadakan pertemuan dengan dinasti Ming dan Qing untuk mencari tahu sebenarnya apa tujuan dari mereka selama ini. Tiba-tiba datanglah pria berambut gondrong. Dia bernama Guru Tai. Dia adalah ketua kelompok Huang yang berasal dari dinasti Qing. Dia juga merupakan pendekar pedang terbaik di dinasti Qing. Pertemuan mereka menjadi menegangkan karena perkataan Guru Tai yang meremehkan dan menginjak-injak harga diri bangsa Joseon yang begitu lemah. Pendekar Min Seng Ho tak terima dengan hinaan tersebut. Guru Tai meminta agar Min Seng Ho beradu pedang dengan pengawalnya. Pertarungan terjadi dan dimenangkan oleh Min Seng Ho. Guru Tai lekas turun dan memuji keahlian pedang dari Min Seng Ho. Setelah itu, ia lekas pergi dari tempat tersebut. Taeyol dan Tai Ok mengunjungi tempat seorang wanita yang direkomendasikan oleh seorang biksu. Sebut saja wanita itu Yanti. Mereka mencari obat mata terbaik, namun kunjungannya tak membuahkan hasil. Yanti mengatakan jika obat tersebut hanya dimiliki oleh pejabat tinggi dan harganya sangat mahal. Mendengar perkataan itu, Taeyol mengajak Tai Ok untuk lekas pergi. Namun, Tai Ok tetap bersikeras untuk mendapatkan obat itu dengan memberikan kulit sapi untuk membayar obatnya. Namun perkataan Yanti malah membuat Tai Ok tersinggung, sehingga dia marah kepadanya dan segera meninggalkan tempat itu. Mereka menuju tempat tinggal seorang wanita yang pernah mengasuh Tai Ok pada waktu kecil. Pada malam harinya, seorang pejabat tinggi Joseon memerintahkan Yanti mencari wanita muda untuk dijadikan anak angkatnya. Keesokan harinya, dia langsung mencari Tai Ok dan berhasil menemuinya. Tai Ok masih merasa kesal dan tersinggung melihat Yanti. Namun berkat bujukannya, dia berhasil membawa dan mempertemukan Tai Ok ke pejabat tinggi tersebut. Tai Ok merasa senang dengan kabar itu, karena ketika dia menjadi anak angkat, dia akan mendapatkan obat mata terbaik untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Taeyol yang tidak tahu soal kepergian Tai Ok merasa kaget, karena Tai Ok tidak ada di rumah, dan bibi tersebut memberitahu kepergian Tai Ok. Taeyol langsung menyusulnya. Sebelum Yanti mengantarkan Tai Ok pulang, tiba-tiba di rumahnya dikejutkan oleh anak buah Guru Tai yang berulah dan membuat onar. Mereka lekas menemuinya dan bertarung. Dengan mudahnya, anak buah Guru Tai ini mengalahkan Yanti dan Yanto. Ketika si Wiryo mencoba untuk menghabisinya, dari arah samping Tai Ok melukai wajah Wiryo dengan ketapel miliknya. Si Wiryo kesal karena mukanya terluka oleh Tai Ok. Saat dia akan menghajar Tai Ok, Taeyol muncul menghalanginya dengan sikap rendah hati. Wiryo meminta Taeyol berlutut dan meminta maaf atas kelakuan putrinya. Permintaan itu dilakukan oleh Taeyol. Namun dari belakang, si Tohir mengamati Taeyol dan mencoba menggebuk Taeyol. Secara cepat Taeyol menangkisnya. Ternyata Tohir mengetahui jika Taeyol adalah seorang pendekar pedang. Tai Ok pun terkejut mendengar itu, karena dia tidak mengetahui siapa Taeyol sebenarnya. Kemudian mereka bertarung. Taeyol mengalahkan Tohir hanya dengan sebuah tongkat miliknya. Wiryo dan kawannya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Guru Tai. Setelah kejadian itu, Taeyol menceritakan kejadian pada saat dia masih menjadi pengawal raja kepada Tai Ok. Tak lama kemudian, Tai Ok dijemput untuk menempati rumah baru bersama ayah angkat. Namun Taeyol merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Tai Ok. Dia segera menyusul Tai Ok. Ternyata tujuan pejabat tinggi mengangkat Tai Ok sebagai anak angkat untuk dijadikan tumbal penculikan Guru Tai. Karena pejabat ini ingin melindungi putrinya sendiri dari penculikan yang terus dilakukan oleh kelompok Guru Tai. Dia juga ingin mengamankan putrinya sendiri ke tempat saudaranya di sebuah pedesaan. Namun sebelum mereka pergi, Guru Tai dan pasukannya datang. Guru Tai sangat marah karena melihat surat dari pejabat yang akan dikirimkan ke raja. Kemudian, Guru Tai akan menghabisi anak dari pejabat itu yang dia kira adalah Tai Ok. Tapi salah satu anggota dia mengenal Tai Ok jika dia bukanlah anak pejabat itu, melainkan anak dari pendekar pedang yang menghajarnya. Setelah itu, mereka membawa semua wanita yang di sana. Di sisi lain, Tohir sedang berulah di tempat Yanti. Dia mencari Taeyol karena tidak terima pada saat itu dihajar olehnya. Ketika Tohir sedang menghajar Yanti, Taeyol datang lalu membunuhnya dengan cepat. Taeyol menanyakan keberadaan Tai Ok kepada Yanti, dan dia mendapatkan petunjuk di mana Tai Ok berada. Ternyata di tempat itu, Taeyol tidak menemukan Tai Ok. Dia lalu melepaskan semua tahanan Guru Tai dan menghabisi penjaga yang ada di sana. Namun masih ada salah satu penjaga. Taeyol memanfaatkan dia untuk mengantarkan ke base camp mereka. Tapi di base camp itu sedang terjadi perkelahian antara pasukan Qing dan Joseon. Saat Taeyol datang, dia menghabisi mereka semua. Dan salah satu dari pasukan Qing melarikan diri dan melaporkan ke Guru Tai. Saat Wiryo melapor ke Guru Tai, dia malah dibantai. Setelah pertarungan itu,
Taeyul terjatuh dan tak sadarkan diri, lalu dia dibawa ke rumah Yanti untuk diobati. Saat terbangun, dia lekas pergi dan melanjutkan mencari Tae-ok. Namun Yanti mencoba menahannya karena dia belum sembuh total dan penglihatannya akan bertambah parah jika tidak terus diobati. Taeyul bersikeras untuk pergi. Akhirnya, Taeyul menemukan petunjuk di mana Tae-ok berada. Dia segera menuju ke tempat itu. Sesampai di sana, Taeyul sudah dihadang oleh Min Seng-ho. Pertarungan pada masa lalu kembali terulang. Namun Taeyul dengan mudahnya mengalahkan Min Seng-ho, tapi tidak membunuhnya. Pertarungan itu juga disaksikan oleh Guru Tae. Karena Taeyul tidak membunuhnya, seketika Guru Tae langsung membunuh Min Seng-ho. Kemudian Guru Tae mengajak Taeyul berduel. Pertarungan mereka sangat menegangkan, karena mereka sama-sama kuat dan memiliki kecepatan dalam memainkan pedangnya. Ketika Taeyul lengah, dia diperlihatkan Tae-ok yang sedang disandra oleh selir Guru Tae, sehingga membuat Taeyul semakin panas dan mampu membunuh Guru Tae. Pada akhirnya, Taeyul dan Tae-ok pulang ke rumah dan bersama lagi. Jadi seperti itulah cerita dari ketiga pendekar yang salah satunya diperankan oleh Joe Taslim. Kesimpulan yang bisa ditarik dari film ini, hargailah orang yang memberikan kebaikan dan janganlah mencoba berkhianat kepada orang yang sudah berbuat baik, karena kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung terus nggih mas-mas dan mbak-mbak agar kami tetap terus berbagi alur cerita film yang menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam kecup basah.